Renungan Pagi Sabda Bina Umat, Minggu ke-26 sesudah Pentakosta, Selasa, 23 November 2021. Dengan tema, bukan sunat tetapi kasih. Bacaan Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Firman Tuhan dibacakan demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah di jemaat ialah mencari kehendak Allah dalam firman dan roh, bukan mencari jalan keluar di luar persekutuan gereja. Jemaat Antiokhia sebagai basis pekabaran Injil di luar Yerusalem tidak tenang ketika orang-orang percaya dari kalangan orang Yahudi datang dari Yerusalem. Mereka mempersoalkan baptisan kepada bangsa-bangsa lain. Menurut mereka, sunat adalah syarat seseorang menerima keselamatan dari Allah. Sebaliknya, Paulus dan Barnabas mengimani bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh sunat. Seseorang selamat karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, lihat di ayat 11. Oleh karena perselisihan yang hebat maka jemaat yang bijak dalam Tuhan, mengusulkan pokok perdebatan ajaran ini diselesaikan secara gerejawi oleh pucuk pimpinan gereja yaitu para rasul di Yerusalem. Ada ungkapan, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, ungkapan itu digunakan Paulus dan Barnabas. Mereka memilih jalan darat bukan laut ketika ke Yerusalem. Kesempatan itu digunakan untuk mengunjungi serta menyampaikan kabar perkembangan seiman jemaat di luar Yerusalem, Yudea dan Samaria kepada saudara seiman di Fenisia dan Samaria. Nyatanya ketika mereka bercerita tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah, hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di Fenisia dan Samaria. Baiklah sekarang dalam gereja kita belajar dari jemaat di Antiokhia. Masalah pelik apapun dalam jemaat sepatutnya diselesaikan oleh jemaat. Bila tidak ada jalan keluar yang baik maka persoalan dibawa ke aras pemimpin yang lebih tinggi dalam persekutuan gereja. Kiranya dalam hal bergereja, jemaat lebih senang mendengar pertobatan orang berdosa daripada persoalan ajaran yang menyimpang dari kasih karunia. Demikian renungan pagi, Sabda Bina Umat hari ini, Tuhan memberkati, amin. Mohon tidak lupa untuk donasi subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.